Kita ketemu lagi di praktek 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop MSIM 4301. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Heri Gunawan, mahasiswa Sistem Informasi dari UT daerah Banjarmasin. Nah, baik, untuk menyingkat waktu, sesuai dengan tugas yang diberikan, kita diminta untuk membuat lanjutan dari tugas yang pertama, yaitu masih beri menu restoran ya, program untuk memberikan menu. Dan di sini kita diberikan beberapa tambahan, yaitu eh, program memiliki data menu makanan minuman, kemungkinan pelanggan untuk memesan minuman berdasarkan data menu yang ditampilkan, dan lain-lain ya. Nah, ada catatan khususnya di sini. Dia menggunakan kelas menu dan juga ada kelas utama. Baik, nah di sini eh, sudah kita buat. Ada dua kelas. Yang pertama kelas menu ya. Yang ini akan digunakan untuk menampilkan menu di program utama, yaitu di main kelasnya. Nah, di sini sudah kita buat seperti ini. Ada 3 komponen pokok, yaitu nama, harga, dan kategori. Nama itu adalah nama menunya, harga adalah harga menunya, dan kategorinya di sini adalah makanan atau minuman. Nanti akan dibuat di sana. Nah, baik, hanya simpel di sini. Nah, kemudian di sini adalah menu restonya. Array list digunakan untuk menu dan order listnya. Ini digunakan ketika kita, karena penggunaan menu di sini itu tidak memilih berdasarkan angka, tapi menunya nanti diketik. Kemudian di sini kita juga declare untuk pajak, tipenya double, service charge juga kita tipenya double, yaitu yang 20.000. Di berikutnya ada menu listnya. Nah, di sini adalah menu yang akan ditampilkan. Baik. Nah, kemudian setelah kita declare di sini, di menulis di arah ini sudah kita masukkan daftar menunya. Nah, di sini adalah untuk show-nya, untuk menampilkan menunya untuk pilihannya. Nah, di sini kita membuat ada menu utama, resto ayam serba ayam. Oke, ketika kita memilih satu, kita menggunakan switch case di sini. Oke, ketika kita memilih satu, dia akan memanggil subnya ya, yaitu order food break, supaya tidak mengeksekusi ke bawahnya. Kemudian di case kedua memanage menu, yaitu kalau kita pilih dua, manajemen menunya ya. Pilih ketiga, keluar tulisan terima kasih karena dia akan keluar. Oke, selain itu, selain 3 pilihan ini maka akan defaultnya akan keluar dan tidak valid. Silahkan pilih 1 sampai 3. Seperti yang kita tadi di case 1, dia akan memanggil order food. Nah, di sini adalah order foodnya ya. Apa yang akan dilakukan? Nah, ketika dia pilih 1, dia akan memanggil order food dan ini akan dilakukan. Pertama, dia akan bilang tampil, ketik nama menu yang akan dipesan. Ketik selesai untuk mengakhirinya. Oke, nah di sini kita input, katakan kita akan mengetik bukan berdasarkan pilihan angka 1, 2, 3 tidak, tapi berdasarkan nama menu yang itu yang ditampilkan di sini tadi. Nah, inilah yang diketik. Dia akan kita ketik di situ. Oke. Nah, bebas kita milihnya, tidak perlu case sensitif karena di sini ada equal is ignore case. Jadi dia akan mengabaikan masalah huruf besar dan huruf kecil. Kalau ditemukan maka dia akan memasukkan ke dalam ini order list. Nah, dia akan ditemukan, akan dimasukkan sama uh, ke dalam array order list. Tapi kalau tidak ditemukan, dia akan ke sini. Silahkan coba lagi, menu tidak tersedia. Oke. Kemudian dia setelah itu dia akan mengkalkulate totalnya. Dia akan dikalkulasi totalnya. Berikutnya adalah display menu. Uh, ini adalah untuk menampilkan menu yang sudah dipilih tadi. Apa yang sudah kita ketik, bisa kita ketik ayam goreng, kita ketik es teh, apa segala macam, itu akan disimpan dulu sebelumnya di ini order list array ini. Setelah selesai, dia akan ditampilkan di sini. Oke, sebelumnya kita declare dulu total temporary ya. Saya buat ada temporary 2 dan total promo. Ini kita pakai semua nantinya. Nah, ini double dan integer drink count. Oke, yang pertama struk pemesanan. Dia akan menampilkan
apa yang dipesan tadi itu semuanya. Nah, kemudian ada total sebelum pajak. Nah, total sebelum pajak adalah total makanan dan minuman. Ya, di sini ya, total temporary. Yang belum pajak maupun didiskon. Kemudian, kalau dia bicara if ya, kalau misalkan total temporary ini lebih dari 50.000, maka dia langsung selamat. Belanja dari atas 50.000. Nah, dapat promo gratis satu minuman di kategori tertentu. Dalam hal ini kita buat yang dipromokan itu total temporary, jadi ini total promo ya, sama dengan total temporary dikurangi ini. Yang kita pilih ini adalah minuman dengan apa ya, minim, minim, terendah, harga yang terendah. Ya. Kemudian untuk teks, apabila dia di atas 50.000, maka yang berlaku pajaknya adalah dari total promo ini dikali 0,1 atau 10%. Itulah pajaknya ya. Kemudian total temporary kedua adalah total promo ditambah pajak ditambah service charge yang 20.000. Nah, else yaitu kan if atau dan else-nya, dan apabila ini tidak terpenuhi, berarti misalnya tidak terpenuhi itu kan berarti kan dia di bawah, maksudnya ya, di bawah 50.000, berarti yang berlaku tak pajak itu bukan promo, tapi pajak adalah yang total temporary, yang memang tidak terkena promo ya, masih aslinya. Total temporary 2-nya adalah total temporary ditambah pajak. Oke. Nah, kemudian dia akan mencetak total setelah pajak, total setelah promo. Nah, yang ini yang berlaku ya, temporary dikurangi promo, tadi dikurangi eh, gratisnya berapa, nah itu jadi harga promo. Nah, di sini ya total setelah promo berapa harganya. Kemudian pajaknya, nah, pajaknya dia teksnya akan membaca kalau di atas 50.000 dia akan baca teks yang ini, tapi kalau di bawah 50.000 dia akan baca teks yang ini. Makanya kenapa saya bedakan di sini, karena ada teks yang setelah promo dan ada teks yang tidak akan terkena promo. Kemudian biaya pelayanan 20.000. Iya 20.000. Nah, andaikan lagi, lalu kita kasih if lagi, andaikan dia di atas 100.000, maka setelah biaya pelayanan ini langsung dia print lagi, Anda dapat diskon lagi 10% karena pembelian di atas 100.000. Andaikan di atas ya, 50.000-nya itu di atas 100.000 gitu loh. Maka di sini total sebelum diskon dibilang, nah total temporary 2 lagi yang kena sebelum diskon, yaitu ini. Nah sekarang, dan kemudian dikasih adalah total harga setelah diskon, artinya ini dikurangi lagi 10% diskon. Nah, tapi andaikan ternyata dia di bawah 100.000, artinya adalah di atas 50.000 tapi masih di bawah 10.000, maka dia nggak ada diskon ini. Langsung ke else-nya, dia langsung total temporary 2, yaitu total temporary 2 ini yang ini tadi ya. Nah, atau yang ini ya, yang terbaca lah. Itu yang akan di sini. Jadi ini tidak akan muncul pajak diskon 10%, bahkan ini pun tidak akan muncul seperti itu. Nah, ini kan order food selesai. Nah, kemudian yang kedua adalah manage menu dibilang. Nah, untuk manage menu dia akan ke sini. Di manage menu ini ada pilihan lagi, sweet case lagi. Kalau dia pilih 1, tambah menu. Pilih 2, ubah menu. Pilih 3, hapus menu. 4, return, kembali ke luar. Di luar itu pilihan salah. Silahkan pilih 1 sampai 4. Kalau 1 dia akan panggil tambah menu. Masukkan menu baru, dia bilang. Oke. Setelah itu masukkan harganya berapa. Nah, dia akan masukkan ke arah ini, menulis. Nah, dia masukkan sini. Ya, nama, harga, kategori. Kalau case 2 yang dipanggil, mengubah. Apa yang akan dirubah? Masukkan menu yang akan dirubah. Ya, kita rubah namanya apa, yang dirubah adalah harganya. Yang terakhir adalah sweet case 3, ketika pilih 3, maka dia hapus menu. Masukkan menu yang akan dihapus, ya, dan di array akan dihapus dari arraynya. Jadi demikian ya penjelasan programnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk jalankan. Nah, yang pertama kita akan coba dulu order dulu ya. Baik, kita skenario pertama kita bikin di bawah 50.000 yang tanpa promo sama sekali ya. Ayam lalapan misalnya.
Baru minumnya yang paling murah air mineral. Kemudian selesai. Nah, kita bisa lihat di sini ayam cuma 12.000 ditambah 3.000, 15.000 totalnya. Dia tidak memenuhi syarat untuk dapat promo, tidak memenuhi syarat untuk dapat diskon. Akhirnya di sini total promonya nggak ada, ya kan? Pajaknya 10%, 1.500 tambah jasa layanan 20.000, ya totalnya adalah 36.500. Oke, sekarang kita coba sebenarnya sih bisa kita tambahkan ya. Ini contohnya kita sekarang ambil 50.000. Oke, contoh ini ayam bakar ya. Ayam bakar, ayam kecap. Nah, ini 50.000 sudah tambahin minuman, es teh misalnya, dan es jeruk. Selesai. Nah, 25.000, 50 ditambah 7.500, 57.500. Nah, langsung dia akan keluar, selamat belanjanya di atas 50.000, berhak promo kategori minuman tertentu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, minuman yang kita gratiskan adalah yang paling murah yang ada di dalam daftar menu. Dalam hal ini adalah 2.500 kan. Nah, 2.500 dihilangkan jadinya 55.000. Nah, dari 55.000 ini, nah inilah dia pajaknya yang dihitung adalah dari sini, bukan dari atas ya. Pajak 55.000 itu jadi 5.500 ya. Jadinya totalnya 80.500 setelah ditambah service tax 20.000. Oke, sekarang bagaimana kalau dia di atas 100? Ini kan tadi kan ada dua kan. Nah, sekarang kita tambah nih. Kita tambah ayam bakar, tambah lagi satu lagi. Jadi di atas 100 kan. Satu order lagi kita. Ayam bakar, ayam kecap. Selesai. Nah, ini nambah ini. Nah, kan nambah. Nah, tadi kan cuma sampai sini, kita tambah lagi dua lagi. Nah, jadinya ini 107.500. Nah, selamat dia bilang di atas 50.000 ya, kita dapat diskon. Pengurangan yang paling rendah yaitu 2.500. Dari 107.500 dikurangi 2.500 jadinya 105.000. Pajaknya 10.500. Ditambah 20.000 berarti jadi 135.500. Nah, karena dia di atas 100.000, kita dapat lagi diskon 10%. Ya, 135.000 dikurangi 10% jadinya 121.950 rupiah. Sudah sesuai dengan tugas yang diminta. Nah, sekarang kita akan coba menu yang lain. Seperti kita lihat di sini kan daftar menunya adalah ayam bakar, ayam kecap, lalapan, ayam goreng. Empat ya. Nah, sekarang kita coba ke manajemen menu. Kita sekarang mau tambah. Oke. Ayam geprek. Harga 35.000. Kategorinya makanan. Kita tambah lagi es doger. Harga 10.000. Kategori minuman. Minuman. Nah, sekarang kita kembali ke menu utama. Coba kita lihat dulu order makanan. Nah, di sini sudah nambah ya. Ayam geprek 35.000, es doger 10.000. Nambah sudah di sini. Sekarang kita coba manajemen lagi. Kita coba untuk ubah harga. Oke. Sekarang kita lihat di sini harganya yang ini tadi. Nah, ini ayam geprek 35.000. Sekarang kita ubah jadi 30.000 ya. Dua. Kita ubah harga ayam geprek. Masukkan harga baru jadi 30.000. Ingat tadi 35.000 ya. Sekarang kita ubah jadi 30.000. Oke. Keluar. Sekarang kita coba order. Nah, ayam gepreknya sudah jadi 30.000. Kita coba lagi manajemen, hapus. Kita mencoba untuk menghapus menu. Sekarang kita coba untuk menghapus es doger.
dapat, baru kita sekarang order. Kita lihat lagi, es doger sudah tidak ada, sudah bersih. Nah, baik. Nah, di sini programnya sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, sudah sesuai dengan tugas yang diberikan. Baik, demikian penjelasan program dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, saya Heri Gunawan, mahasiswa Sistem Informasi, NIM 044633 398 dari UT Daerah Banjarmasin. Terima kasih.